Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 28 Juni 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Masa aksi dari Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Riau menggelar aksi demo di depan Holy Wings Pekanbaru di Jalan Soekarno-Hatta pada Senin 27 Juni. Demo ini merupakan buntut dari adanya konten promosi minuman keras menggunakan nama Muhammad dan Maria. Dalam hal ini, pendemo meminta agar Holy Wings Pekanbaru dicabut izin operasionalnya dan ditutup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Dapat saya laporkan bahwa masa aksi yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Bapera Riau menggelar aksi demonstrasi di depan outlet Holy Wing Pekanbaru di Jalan Soekarno-Hatta pada hari Senin kemarin. Terpantau saat itu ada sekitar puluhan orang yang menggelar aksi demo. Mereka juga membawa sejumlah alat peraga seperti spanduk yang bertuliskan tuntutan atau aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Dan salah seorang orator dari masa aksi menyebutkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak Holy Wing dalam hal ini membuat konten promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria telah mencederai umat Islam. Dikarenakan nama Muhammad identik dengan nama Rasul Nabi Muhammad. Dan terkait ini, masa aksi meminta agar pihak Holy Wing Pekanbaru angkat kaki dari Provinsi Riau dan hotel ini tidak lagi beroperasi dan ditutup. Namun kendati begitu, pihak Holy Wing Pekanbaru sempat menemui masa aksi dan menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam promosi tersebut dikarenakan mereka memiliki manajemen tersendiri yang berbeda dari manajemen Holy Wings Indonesia di Jakarta. Dan terpantau saat itu juga puluhan personil kepolisian melakukan pengawalan dan penjagaan. Dan demonstrasi hari Senin kemarin berlangsung aman dan damai, dan hanya sekitar 30-45 menit aksi digelar dan masa selanjutnya membubarkan diri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan korban koperasi simpan pinjam Indosuria menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juni. Aksi ini adalah aksi protes buntut bebasnya bos Indosuria Henry Surya CS dari tahanan. Kuasa hukum korban KSP Indosuria, Alvin Lim, menuturkan pihaknya memprotes mengenai berkas perkara Indosuria yang tidak kunjung dinyatakan lengkap alias P21. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Iqman Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Iqman. Ya benar kan Mei, tadi pagi memang ratusan korban koperasi simpan pinjam Indosuria menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 25 Juni 2022. Aksi ini adalah aksi protes buntut bebasnya bos Indosuria Henry Surya CS dari tahanan. Adapun unjuk rasa tersebut telah berlangsung sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Korban Indosuria ini tampak membawa sejumlah atribut unjuk rasa yang berisikan protes mengenai lambannya penanganan kasus Indosuria. Tak hanya di Mabes Polri, memang ratusan korban itu juga melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung RI. Dalam aspirasinya mereka memprotes berkas perkara Indosuria yang tak kunjung dinyatakan lengkap hingga akhirnya para tersangka bebas. Padahal kerugian korban dalam kasus tersebut mencapai puluhan triliun rupiah. Tak hanya itu, mereka juga menuntut Polri dan Kejaksaan RI membantu pengembalian seluruh uang nasabah yang menjadi korban. Mereka juga meminta para tersangka untuk segera disidangkan. Sebagai informasi, memang Koperasi Simpan Indosuria Cipta terlilit kasus gagal bayar, simpanan dan penghimpunan dana ilegal. 2 orang pimpinan KSP Indosuria, yakni Henry Surya dan June Indria, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan seorang lainnya, Suwoto Ayub, berhasil buron dan dengan dalih mengaku sakit saat akan diperiksa.
Memang dalam kasus ini tercatat ada 14.500 investor yang menaruh dananya di KSP Indosuria Cipta. Dana yang dihimpun dari belasan ribu nasabah tersebut ditaksir mencapai sampai 37 triliun rupiah. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Iqman Ibrahim atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum korban KSP Indosuria. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu hanya pencitraan. Kalau dia cuma ngumbar janji kiri kanan atas bawah, semua orang bisa, ya. Tapi kenapa mereka ada di sini? Kenapa bisa berkas perkara Indosuria nggak P21? Ini kan ada sesuatu dong. Karena petunjuk jaksa itu sudah diberikan P19 oleh jaksa. Polisi ada waktu 4 bulan. Selama ini kasus-kasus lain selalu bisa tuh P21. Kenapa ini nggak bisa? Warga Cikini 7 menolak penggantian nama Jalan Cikini 7 di Kelurahan Cikini Menteng, Jakarta Pusat menjadi Jalan Tino Sidin. Warga mengajukan tokoh baru yang dinilai pas untuk nama jalan baru mereka. Menurut warga setempat bernama Wati, penggantian nama Jalan Cikini 7 menjadi Jalan Tino Sidin tidak tepat. Nama tersebut dinilai tidak mewakili masyarakat setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Satrio Sarwo Trengginas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Satrio. Ya, baik rekan Mei, jadi memang penggantian sebanyak 22 nama jalan di wilayah DKI Jakarta memang memunculkan polemik ya. Salah satu penolakan atau protes itu berada di Cikini ya, yaitu penggantian nama jalan Cikini 7 menjadi Jalan Tino Sidin. Memang penolakan itu langsung disuarakan oleh warga sekitar yang menolak adanya perubahan nama jalan itu, karena selain membuat ribet atau sulit ya, atau warga repot untuk mengurus dokumentasi kembali atau urusan-urusan administrasi seperti merubah alamat KTP, STNK, dan juga urusan perbankan. Selain itu, nama jalan tersebut mewakili mereka, dan warga sempat mengusulkan untuk nama jalan di Cikini 7 itu menjadi Jalan Kalipasir Guru Demar, dan memang nama Guru Demar ini merupakan tokoh agama atau ulama yang dihormati atau disegani di sekitar rumah warga itu gitu. Jadi membuat surat penolakan yang sudah diketahui oleh RT, RW, dan warga, dan juga oleh Kelurahan Cikini sendiri. Dan saat ini surat tersebut sudah diajukan ke Kecamatan Menteng seperti itu. Dan secara terpisah, sementara itu dari pihak warga Tino Sidin, yaitu dari anak bungsunya ya, Pancata Karayati, mengatakan menyerahkan ya pro dan kontra atau ini kepada masyarakat gitu. Jadi dia juga tidak mempermasalahkan bila nantinya tidak pelang nama ayahnya tidak dipasang di jalan tersebut. Jadi menurutnya ya suara jika memang keputusan paling besar itu masyarakat menolak, ya anak bungsu dari Pak Tino Sidin ini menyerahkan pro dan kontra itu kepada masyarakat, tetapi dia berharap masyarakat bisa menerima pelang tersebut dan agar nama beliau dikenang oleh dan diketahui oleh banyak orang. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Satrio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Zaman selaku
Ketua RT 1 RW 1 Kelurahan Cikini, Kecamatan Lenteng. Pak Nurjaman, gimana Pak wacana penggantian nama di jalan sini, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya seperti yang saya tahu juga kan, sebagian besar sih warga emang baik yang nolak sih kalau buat diganti nama lagi dari Jalan Cikini 7 ke Tinus Sidin. Sudah berapa banyak warga yang menolak Pak? Hampir semuanya sih, hampir semua suara begitu kebanyakan warga Mayoritas maunya. Pak. Ya. Kemudian harapannya apa sih Pak untuk nama jalan ini, apa tetap Jalan Cikini 7 atau seperti apa? Bapak punya usul atau dari warga? Kalau misalkan dari warga yang saya tahu, kalau misalkan ada kesempatan untuk pergantian nama lagi, ya udah dibalikin lagi namanya ke Jalan Kalipasir Gang Guru Demar, seperti nama yang awal. Itu siapa Pak kalau boleh? Itu emang nama Kalipasir Gang Guru Demar itu guru ngaji, tokoh agama. Nama aslinya Haji Mudemar. Dari tahun 50-an emang udah aktif itu. Dari mana-mana orang pada ngaji di Masjid Kuba sini namanya. Namanya Kalipasir Gang Guru Demar, makanya diabadikan namanya. Ada berapa jalan, beberapa RT yang dilintasi oleh Jalan Cikini 7? Kalau Jalan Cikini 7 ini sampai keluar sana sampai intim ada 15 RT. 15 RT? 15 RT. Dan rata-rata nggak setuju Pak? Iya. Baik, saja terima kasih ya Pak. Ya. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltara dan Kota Tarakan melakukan kunjungan ke wilayah Tanjung Pasir pada Senin 27 Juni sore. Kunjungan tersebut guna menindaklanjuti hasil pertemuan warga di 5 RT Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan pada Jumat 24 Juni lalu terkait dugaan keberadaan sekelompok LGBT. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltara dan Kota Tarakan menyambangi warga Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan, Kota Tarakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sore kemarin. Kunjungannya ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan warga di 5 RT di Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 24 Juni 2022 lalu. Di sana, Majelis Ulama Indonesia untuk mencari solusi dan berupaya meredam situasi yang menjadi keresahan warga serta berusaha melakukan pendekatan persuasif. Di dalam pertemuan itu juga hadir dari perwakilan warga dari 5 RT, kemudian Ketua RT, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat duduk bersama. Juga turut dihadirkan pula sekelompok perempuan menyerupai penampilan laki-laki di masjid tersebut. Dikatakan Haji Samsi Sarwan, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, kedatangan rombongannya sendiri bukan dalam rangka memusuhi atau mendiskriminasi kelompok yang diresahkan warga di Tanjung Pasir ini, melainkan ingin mencari solusi bersama dan juga sebagai bentuk kepedulian kepada kelompok ini dan juga tentunya kepada masyarakat di sana. Setelah melakukan diskusi, ada 4 poin yang disepakati oleh dalam forum tersebut, dalam pertemuan tersebut, bersama kelompok perempuan yang menyerupai laki-laki atau yang biasa secara umum dikenal perempuan tomboy. 4 poin tersebut sendiri diantaranya yakni poin pertama, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum tentang laki-laki berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki dan melakukan hubungan seksual atau hubungan sesama jenis baik laki-laki dengan laki-laki maupun sebaliknya perempuan dengan perempuan maka hukumnya haram dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, pertemuan tersebut dihasilkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Tarakan khususnya yang ada di Tanjung Pasir sendiri serta menghindari potensi terjadinya datangnya azab Allah, maka
Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada Pemkot Tarakan, kemudian kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terkait dengan apa yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian poin ketiga, Majelis Ulama Indonesia mengharapkan dukungan masyarakat untuk tetap kondusivitas, menjaga kondusivitas lingkungan di sana dan tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri terhadap oknum pelaku dan bersedia mendukung penegakan hukum jika diperlukan. Dan yang terakhir, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia siap memfasilitasi proses penyadaran baik dalam bentuk terapi maupun dalam bentuk rehabilitasi bagi kelompok yang diduga adalah kelompok perempuan menyerupai lelaki dan di mana warga mengindikasikan ada di antara mereka ada yang memang memiliki kelainan menyukai sesama jenis. Tentunya menggunakan anggaran Basnas Kota Tarakan. Pada poin kedua sendiri dikatakan Haji Samsi Sarman, mengapa harus ada langkah tegas yang dilakukan? Karena mengingat memang sebelumnya pada pertemuan hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 lalu, Ketua RT 21 Bapak Asrin mengatakan masyarakat di sana hampir melakukan demo, namun oleh Bapak Ketua RT 21 Bapak Asrin berhasil meredam dan hanya dilakukan rembuk bersama warga. Dan hasilnya dalam rembuk tersebut dipersilahkan untuk pindah. Sementara mereka yang masih bekerja kebetulan di wilayah tersebut juga ada perusahaan cold storage, dipersilakan untuk tinggal di mes perusahaan agar mudah untuk dipantau oleh pihak perusahaan. Adapun dikatakan Asrin Saleh sendiri, Ketua RT 21 Tanjung Pasir Kelurahan Mamburungan, awal mulanya terjadinya munculnya ada beberapa oknum yang kelahian itu sendiri didasari atas dasar adanya rasa cemburu sesama jenis terhadap sesama jenis dan terjadi perebutan, dan karena dilatar belakangi kecemburuan tersebut maka terjadilah percekcokan dan bahkan diakui Ketua RT melebihi dari percekcokan rumah tangga normal suami istri pada umumnya, dan yang parahnya lagi sampai melibatkan pisau dan melakukan pengancaman untuk melakukan penikaman, sehingga oleh warga yang merasa terganggu dan juga sudah jengah untuk menyelesaikan kasus itu berusaha membantu mediasi namun tidak ada solusi. Masyarakat meminta mereka kelompok yang menyerupai mereka yang aslinya perempuan menyerupai laki-laki agar pindah dari sana. Kemudian juga dikatakan Asrin Saleh yang sebenarnya kasus ini sudah ada sejak tahun 2017. Namun warga masih berusaha bersabar dan puncaknya pada beberapa bulan terakhir terjadi kasus diduga di mana pelaku membawa lari korban, di mana korbannya sendiri adalah istri dari warga yang ada di Tanjung Pasir. Namun belum bisa dipastikan apakah yang lari ini dari istri tersebut yang secara sukarela lari bersama pasangan sejenisnya atau dibawa kabur. Sementara itu dari pihak kelompok perempuan yang menyerupai laki-laki yang berhasil saya konfirmasi kemarin usai melakukan pertemuan bersama Majelis Ulama, saya berhasil mewawancarai dua orang. Dua orang ini yakni bernama Jumati dan Hasni. Memang secara fisik penampilan mereka tampak seperti laki-laki walaupun memang berjenis kelamin perempuan, dan keduanya mengakui bahwa memang mereka kesehariannya berpenampilan seperti itu, seperti perempuan tomboy, dan namun mereka menolak jika dikatakan mereka adalah penyuka sesama jenis atau yang dikenal jika perempuan menyukai perempuan adalah lesbi atau yang masuk dalam bagian dari LGBT. Dan ia meminta Jumati sendiri menanggapi pertemuan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia pada dasarnya siap jika
ada instruksi untuk dilakukan terapi ataupun pengobatan ataupun rehabilitasi. Namun ia juga meminta masyarakat walaupun dalam kondisi penampilannya menyerupai laki-laki, tidak serta-merta langsung menjustifikasi bahwa ia adalah penyuka sesama jenis. Pun begitu juga Hasni, rekannya yang sama-sama bekerja di perusahaan yang tak jauh dari lokasi tersebut. Memang ia membenarkan ada kasus oknum di kelompok perempuan menyerupai laki-laki, sempat terjadi kasus yang melibatkan masyarakat di sana. Namun itu hanyalah oknum dan oknumnya sendiri juga sudah tidak berada di lokasi, dan artinya yang ada saat ini hanyalah mereka memang yang berpenampilan tomboy, namun bukan seperti yang dituduhkan warga sampai melakukan tindakan asusila atau melakukan hubungan sesama jenis. Demikian rekan Dea. Iya, baik. Terima kasih Andi Polsi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua MUI Kaltara serta Ketua RT setempat dan perwakilan perempuan tomboy. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, kalau ini kita biarkan, yang pertama, dia kan menular. Biasanya kalau sudah korban, itu pasti akan mencari korban lagi. Kalau dia sudah pernah diperlakukan dia akan mencari korban berikutnya. Nah, yang kedua, kenapa bisa di sini jadi banyak? Saya mencurigai ini komunikasi dari mulut ke mulut. Jadi mereka kan berkomunikasi, di sini enak nih, kita nyari pasir, kita aman di sini, banyak kelompok kita sini. Akhirnya berkumpul lagi di sini. Yang di kota-kota yang berhamburan itu akhirnya kumpul di sini. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga rekomendasi kami nanti kepada pemerintah daerah, Pemkot, kepolisian, Polres, untuk mengambil sikap-sikap yang tegas. Misalnya mengumpulkan mereka. Kalau pemerintah mengumpulkan kan tentu bisa ya. Kalau majelis ulama mungkin kita undang, ya hanya himbauan, bisa datang bisa tidak. Tapi kalau melalui lurah, camat, diundang datang, nanti kami yang memberikan pembinaan dari MUI, dari kepolisian mungkin dari aspek hukumnya, dari dokter kejiwaan mungkin dari aspek rehabilitasi. Saya kira bisa. Ya, kami akan rekomendasikan seperti itu. Yang disepakati dari hasil pertemuan tadi itu, yang pertama teguran keras untuk pemilik rumah sewa yang menampung penyewa ciri-ciri LGBT. Yang kedua, pendataan penyewa ciri-ciri LGBT untuk namanya yang ditindaklanjuti. Yang ketiga, pekerja atau karyawan PT SKA yang bekerja di perusahaan ditindaklanjuti sesuai keinginan masyarakat yang diwakili oleh pihak manajemen dari PT SKA. Yang keempat, mengusir LGBT secara total di Tanjung Pasir secara kemanusiaan dan tidak melanggar hukum maupun pidana. Yang kelima, masyarakat ikut menjaga bersama dan mengawasi bersama agar LGBT tidak kembali ke Tanjung Pasir maupun merusak generasi kita yang kedepannya. Ya, tentu istilahnya tidak bermaksud itu kan namanya kita sudah namanya pembukaan di tanah jelek. Berapa banyak? Ya. Berapa banyak Mbak dan teman-teman? Kalau yang sudah menetap di sini gitu. Yang menetap di sini? Ada yang pakai ada di kota, ada di sini atau kalau yang menetap mungkin 10 orang. 10 orang. Menetap itu di sini karena kerja di sini atau warga sini? Sudah warga sini. Bagus-bagus kerja di SKA. Tenang-tenang, tidak ada masalah sedikit pun. Masalah ini ya kami siap dilanjutkan saja. artinya secara ini, Cuma anunya ini Mbak, seakan-akan tombolnya mau diusir, yang tidak kena masalah, gitu. Jadi maunya yang bermasalah aja. Ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini. Aksi demonstrasi ini merupakan protes atas tidak dibukanya draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke publik. Para demonstran menilai sikap pemerintah abai terhadap 24 isu krusial yang dianggap bermasalah oleh masyarakat sipil dalam RKUHP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Christian Sumanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mario. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar, hari ini Selasa 28 Juni 2022,
ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini merupakan protes atas tidak dibukanya draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ke publik. Para demonstran menilai sikap pemerintah abai terhadap 24 isu krusial yang dianggap bermasalah oleh masyarakat sipil dalam RKUHP. Sejauh ini pemerintah hanya membahas 14 isu diantaranya. Beberapa isu krusial diantaranya adalah pidana mati, contempt of court, living law, hate speech, aborsi, dan kohabitasi yang sempat dibahas lewat rapat dengar pendapat atau RDP Rabu 25 Mei 2002 bulan lalu. Maksud saya 2022 bulan lalu. Saat ini naskah RKUHP yang terakhir beredar adalah draft tahun 2019. Lewat draft itu ditemukan sejumlah pasal yang berdampak mengekang kebebasan sipil. BEM UI yang jadi bagian dari masa demo menyebut sejumlah pasal dalam RKUHP bisa berdampak ke kaum minoritas. Salah satunya pasal yang mengatur berhubungan seksual sebelum menikah dan kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. Para mahasiswa yang hadir dalam aksi demo terdiri dari beberapa universitas seperti UI, UPN, dan Esa Unggul. Terlihat massa mendatangi gedung DPR sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tampak para massa aksi membawa banyak atribut yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP. Para mahasiswa ini juga membentangkan poster besar di pagar gedung DPR yang isinya juga menyuarakan hal serupa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satpol PP DKI Jakarta mendatangi Holy Wings Tanjung Duren di Tanjung Duren Raya, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa 28 Juni. Mereka datang untuk menyegel tempat hiburan malam tersebut setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Parekraf DKI. Dari pantauan di lokasi, Satpol PP DKI tiba sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke pintu masuk. Sebelum menyegel, Satpol PP sempat berbicara kepada security sebagai penjaga tempat tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Munir. Baik, rekan Mai, bisa saya jelaskan tadi Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta mendatangi gedung Holy Wings yang berada di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, kira pukul 10 pagi tadi, di mana dengan membawa spanduk penyegelan dan juga stiker penyegelan. Holy Wings ini disegel karena melanggar beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya, Holy Wings ini tidak memiliki izin atau izin operasional ataupun izin usaha yang standar yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI, sehingga sudah menyalahi aturan. Kedua, adanya rekomendasi dari Badan Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta untuk dilakukan penyegelan karena aturan-aturan yang atau syarat restoran ataupun kafe di sana tidak sesuai dengan yang diajukan. Kemudian adanya rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ke Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan penutupan Holy Wings di 12 tempat. Ini juga merupakan imbas dari adanya promo viral beberapa waktu lalu, di mana dalam promonya ini Holy Wings menyediakan minuman alkohol gratis untuk pemilik nama Muhammad dan Maria, sehingga banyak laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya ataupun ke Polres Metro Jakarta Selatan. Banyak yang menuntut agar Holy Wings ditutup dan akhirnya Pemprov DKI Jakarta mengabulkan permohonan yang diajukan oleh sejumlah pihak untuk melakukan penutupan. Namun Sekretaris Dinas Satpol PP DKI Jakarta, Santoso, tidak bisa menyebutkan apakah setelah ditutup dan mengganti nama ini, Holy Wings bisa kembali buka lagi atau tidak, karena dia tidak memiliki kewenangan untuk membicarakan hal tersebut. Saya juga tidak bisa berkomentar terkait dengan mengenai penutupan ini, apakah permanen ataupun sementara saja. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Dinas Satpol PP DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Dasar penutupan tempat usaha Holy Wings ini dikarenakan yang pertama adalah tempat usaha ini belum memiliki dokumen, kelengkapan dokumen, persyaratan, dan ketentuan perizinan yang semestinya. Yang kedua, karena terjadinya pelanggaran atas kegiatan operasional
yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, telah diterbitkannya surat rekomendasi pencabutan atas izin usaha oleh Dinas DPM PTSP. Dan yang keempat adalah permohonan penutupan tempat usaha yang diajukan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif kepada Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Berkaitan sama kasus viral yang Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman media. Pak, terima kasih ya. Ini kalau misalkan nanti ganti nama, apakah tetap diizinkan atau di? Itu bukan tidak ya. Oke, makasih, udah cukup itu saja ya. Untuk Satpol PP sendiri, apakah akan memastikan bahwa ini nanti tidak akan beroperasi? Pengawasannya seperti apa? Kita tidak bisa nanti ya Mas ya, kita itu aja ya. Puluhan warga Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara melakukan aksi pemalangan di SPBU Codo pada Senin 27 Juni dini hari. Selain memalang SPBU, warga juga mendatangi Polsek Ternate Utara. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kasus dugaan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang dilakukan dua pemuda. Menurutnya, warga menginginkan manajemen SPBU selaku pelapor dalam kasus tersebut agar membuka ruang mediasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Baik, rekan Meh, dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Memang betul pada 27 bulan Juni 2022 dini hari tadi memang terjadi aksi demonstrasi dari sekumpulan pemuda di Kelurahan Sosio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di mana aksi spontan yang dilakukan ini tentunya bentuk kekecewaan dari pemuda di Kelurahan Sosio, karena ada warganya yang ditahan oleh pihak kepolisian, sehingga dari penahanan tersebut pemuda langsung melakukan pemalangan di salah satu SPBU Codo atau yang biasa dikenal SPBU di depan Happy Mart Ternate. Tentu aksi yang dilakukan ini juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polsek Ternate Utara, di mana dari hasil keterangan Ketua Pemuda Kelurahan Sosio Kecamatan Ternate Utara, Ranto Tama, menyebut aksi yang dilakukan ini memang merupakan aksi spontan di mana warga setempat merasa kecewa dengan pihak SPBU Codo atas kejadian yang menimpa warganya, sehingga mereka melakukan aksi kecewaan dengan cara melakukan pemalangan SPBU. Namun begitu, pemalangan tersebut dapat pengawalan dan terdapat aparat keamanan yakni Polsek Ternate Utara. Selain aksi spontan dilakukan di depan SPBU, para pemuda juga mendatangi Polsek Ternate Utara pada dini hari tadi. Mereka minta untuk kejelasan dari pihak kepolisian. Tentu ini juga berdasarkan informasi kami dari Kapolsek Ternate Utara, itu Syamsul Berongging, menyebut terkait dengan kasus tersebut memang hingga saat ini pihaknya sudah melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui kasus tersebut, di mana selain penyelidikan pihaknya juga sudah mengamankan 2 orang warga Sosio, tentu berdasarkan aduan dari pihak manajemen SPBU Codo. Dalam hal ini juga pihak Kapolsek menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan secara proses hukum secara terbuka, dan juga pihaknya juga akan membuka ruang mediasi baik korban maupun pelaku atas kejadian ini. Kapolsek juga berharap dengan adanya aksi ini pihaknya meminta agar masyarakat pemuda di Kelurahan Sosio tidak melakukan aksi pemalangan di SPBU. Dapat kami informasikan juga terkait dengan masalah ini, Kapolsek menegaskan pihaknya akan membuka ruang mediasi baik dari korban maupun pelaku. Tentu juga dengan adanya permasalahan ini, pada Selasa 28 dini hari tadi memang di suasana SPBU berdasarkan pantauan Tribun Ternate.com, suasana SPBU sendiri memang sudah dilakukan penjagaan baik dari Satpol PP, TNI dan Polri, di mana di SPBU sendiri dijaga ketat, baik pengendara yang masuk dilakukan pemeriksaan, selebihnya juga dengan tergabung dalam tim Satgas di Kota Ternate.
Mungkin demikian rekan Mei, saya kembalikan. Terima kasih rekan Randi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin operasional 12 Holy Wings di ibu kota, aparat Satpol PP DKI Jakarta langsung dikerahkan menyegel belasan outlet tersebut pada Selasa 28 Juni. Salah satu outlet yang disasar aparat Satpol PP ialah Holy Wings Gold di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Pebi. Ya, Mei, Holy Wings Gold di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah disegel oleh Satpol PP DKI Jakarta pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juni 2022. Berdasarkan pantauan tim kami, puluhan aparat Satpol PP Jakarta Utara mendatangi Holy Wings Kelapa Gading tersebut sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat pagi ini, begitu dengan membawa garis Satpol PP dan juga stiker penyegelan. Puluhan petugas tersebut bergerak untuk menempelkan pengumuman yang menyatakan bahwa tempat hiburan ini telah ditutup, seperti stiker dan juga spanduk, begitu Mei. Berdasarkan pengumuman dalam spanduk yang dipasang, tertulis bahwa tempat hiburan tersebut telah ditutup dari kegiatan usaha berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan juga Pergub nomor 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Kasatpol PP Jakarta Utara Yusuf Majid mengatakan bahwa penyegelan ini menindaklanjuti perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan pencabutan izin usaha dari 12 gerai Holy Wings di ibu kota Jakarta, di mana dari 12 gerai tersebut dinilai telah menyalahi aturan. Pertama terkait dengan sertifikat standar KBLI 56301 yang merupakan klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar yang menyediakan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya, begitu. Memang disebutkan dalam keterangan tertulis yang kami terima dari Pemprov DKI Jakarta bahwa beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 untuk jenis usaha bar tersebut. Selain itu, memang penelusuran dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan juga UKM atau DPP KUKM juga menemukan fakta bahwa Holy Wings Group ternyata hanya mengantongi sertifikat KBLI 47221, di mana pemilik sertifikat ini hanya diizinkan menjual minuman beralkohol, maksud saya untuk dibawa pulang. Dengan kata lain, pengunjung tidak diperkenankan untuk minum di tempat, begitu. Adapun dalam aturan yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, sebanyak 12 gerai Holy Wings di Jakarta yang ditutup akibat menyalahi perizinan tersebut. Selain yang ada di kawasan Kelapa Gading Jakarta Barat tadi, juga ada gerai lainnya yang berada diantaranya ada Tanjung Duren Utara, kemudian ada Kalideres, ada Tiger, Dragon, kemudian Holy Wings Peak, Holy Wings Reserve Senayan, dan juga Holy Wings Epicentrum, Mega Kuningan, The Garrison Kemang, Holy Wings Gunawarman, dan juga Holy Wings Pandeta Gatot Subroto, begitu Mei. Baik, terima kasih rekan Pebi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri geram dengan adanya pabrik yang membakar limbah di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Beberapa hari lalu pihak pemerintah desa mendapatkan aduan dari warga desa mengenai adanya pembakaran sampah di dalam area pabrik di Jalan Muara Baru, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Hingga pada hari ini pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP Kabupaten Bogor mendatangi pabrik tersebut untuk disegel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rey. Ya, baik, Mai. Selamat sore, rekan Tribuners. Jadi pada hari Sabtu lalu di Desa Gunung Putri, di Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor ternyata kedapatan adanya satu pabrik cat yang membakar limbah di desa tersebut. Jadi pembakaran limbah itu dilakukan pada bagian area belakang di pabrik cat tersebut. Jadi dari limbah pembakaran tersebut asapnya langsung menuju ke belakang rumah warga yang tepatnya berada di belakang pabrik cat tersebut. Jadi saat itu beberapa warga mengeluhkan dengan adanya sesak napas dan batuk-batuk pada bekas pembakaran limbah yang menuju ke arah warga tersebut dan melaporkannya kepada pihak Desa Gunung Putri. Lalu pihak Desa Gunung Putri pun menindaknya pada hari itu juga dan mendatanginya pabrik tersebut karena memang sudah terlihat bekas pembakaran limbah tersebut. Ya, baik teman. Ya, silakan dilanjutkan rekan Rey. Lalu dari pembakaran limbah tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 kemarin, memang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor beserta jajaran Satpol PP Kabupaten Bogor mendatangi kembali pabrik tersebut untuk ditindaklanjuti dan disegel tempat pembakaran limbah tersebut. Jadi limbah yang dibakar ini merupakan limbah B3 yang dimana ditemukannya sisa-sisa pembakaran seperti baju, sarung tangan, dan juga baju dan sarung tangan yang sudah terkontaminasi oleh cat dan zat kimia lainnya. Dan saat itu pembakaran limbah tersebut memang menurut warga sudah terjadi pada beberapa bulan terakhir, sehingga bau yang menyengat dan membuat batuk dan nafas pada warga di sekitaran Desa Gunung Putri tersebut akan berlangsung pada sore hari saat pembakaran limbah tersebut. Jadi untuk saat ini tempat pembakaran limbah tersebut sudah disegel oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Bogor. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Ray atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengawas lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Berikut tayangan untuk Anda. Pelanggaran tertentu, pembuangan emisi di PT Popular Ken Utama, dan dibuatkan dan pemasangan PPLH lain di area tungku bakar sampah yang diduga membakar sampah limbah B3. Nah, setelah di lapangan, Bu, hasil di lapangan betul nggak itu yang sampah itu yang dibakar itu B3? Ditemukan limbah B3 berupa majun dan sarung tangan terkontaminasi limbah B3 yang berada di sekitar area tungku bakar sampah. Bentuknya apa, Bu? Maksudnya sarung limbahnya? tangan dan sarung tangan dan majun terkontaminasi dari cat dan solvent bekas. Lalu dari pihak DLH sendiri, Bu, akan melakukan apa, Bu, setelah penutupan ini? Kita sudah melakukan penutupan dan tindak lanjutnya adalah menunggu kewajiban-kewajiban yang tertera di berita acara penghentian pelanggaran untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Apa sih, Bu, ininya, Bu, salah satunya, Bu? Menempatkan semua limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3. Hingga saat ini nasib 1.682 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formal si guru belum mendapat kejelasan. Bupati Serang Ratu Tatu Casana telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat bersama dengan jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI guna memperjuangkan nasib PPPK. Tatu juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal yang sebenarnya kepada pemerintah pusat terkait pengajian PPPK ini, bahkan terkait penghapusan honorer. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Mei dan selamat sore Tribuners. Memang sebelumnya hingga saat ini terhitung 6 bulan
nasib 1.682 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK formasi guru belum mendapatkan kejelasan terkait gajinya tersebut. Dan dalam hal ini Bupati Serang Ratu Tatu Casana mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat bersama dengan jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Serang seluruh Indonesia atau APKASI dalam hal ini guna memperjuangkan nasib PPK tersebut. Tatu juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal yang sebenarnya kepada pemerintah pusat terkait pengkajian PPK ini, bahkan terkait penghapusan honorer. Namun memang hingga saat ini setelah dilakukannya pertemuan tersebut dengan pemerintah pusat, Bupati Serang Ratu Tatu Casana mengaku hingga saat ini belum menemukan solusi yang terbaik terkait masalah PPK tersebut. Karena memang sejauh ini dari jumlah 1.682 PPK tersebut masih tetap menginginkan jika SK tersebut diberikan maka harus dengan gajinya juga gitu. Namun sejauh ini dari pihak Pemkab sendiri yakni dari Bupati langsung mengatakan bahwa untuk anggaran gaji PPK tersebut memang belum ada dan juga tidak dianggarkan di 2021 ini. Maka hal ini juga menurutnya menjadi masalah dan juga miskomunikasi antara pihak Pemkab dan juga pemerintah pusat. Karena memang meski anggaran tersebut ada, maka hal ini tidak bisa langsung diberikan. Karena harus menunggu di slot anggaran perubahan terlebih dahulu. Karena menurut Tatu hal ini pun sudah menjadi aturan dalam pemerintahan. Menurutnya dalam menyikapi hal ini memang perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah juga dengan pemerintah pusat. Karena menurut Tatu jika semua dibebankan kepada pemerintah daerah maka hal ini akan sangat memberatkan dan APBD pun tidak akan mampu untuk menggaji sebanyak 1.682 PKK tersebut. Dan memang ke depannya juga masih banyak PPK ini yang harus direkrut oleh pihak pemerintah Kabupaten Serang karena memang pihaknya mengaku bahwa masih membutuhkan tenaga dari PPK tersebut terutama pada formasi guru dan juga kesehatan. Maka hal ini menurutnya harus saling berbagi, misalnya seperti sebagian diambil oleh pemerintah pusat dan sebagian diambil oleh pemerintah daerah, karena jika semua diambil oleh pemerintah daerah, menurutnya pihak pemerintah daerah sendiri pun tidak akan sanggup. Dan disinggung terkait solusi menjual aset, Tatu menyebutkan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah tidak memiliki aset yang begitu banyak. Karena memang Kabupaten Serang sendiri sedang berlangsungnya pemindahan aset-aset yang ada di kota dan ini difasilitasi dan memang dimediasi langsung oleh konsultan KPK. Dan ini dilakukan secara bertahap. Nah, sementara itu untuk PPK non-guru di Kabupaten Serang memang sudah diberikan surat keputusan atau SK yang memang direkrut oleh Pemda dan sudah dianggarkan di 2021 yaitu sebanyak 42 PPK yang direkrut diantaranya yakni penyuluhan pertanian, pendampingan pertanian, dan itu menurut Tatu memang sudah dianggarkan di 2021 maka SK-nya pun dapat diberikan karena gajinya sudah dianggarkan. Akan tetapi Tatu mengatakan bahwa yang direkrut oleh Kementerian Pendidikan langsung dan meminta datanya langsung dari Dinas Pendidikan ini sejauh ini tidak terkomunikasikan oleh pihak Pemda. Dan Tatu menilai bahwa untuk penggajian PPK tersebut akan dilakukan oleh pusat karena memang perekrutannya langsung dilakukan oleh pihak pusat. Maka ia juga mengaku bahwa tidak mengetahui informasi tersebut jika memang anggaran penggajian tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Namun sejauh ini Tatu pun berharap agar teman-teman PPK di Kabupaten Serang tetap bersabar dan menunggu informasi selanjutnya
terkait solusi terbaik guna penggajian PPK tersebut. Dan hal ini ia menegaskan bahwa akan terus mencari solusi terbaik dan untuk teman-teman PPK. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga kembali menyambangi Provinsi Sulawesi Utara pada Senin 27 Juni. Menteri Bintang Puspayoga langsung disambut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau di VVIP Bandara Samratulangi. Kedatangan Menteri PPPA RI dalam rangka menghadiri peluncuran program WinStore dan WinKitchen di Rumah Alam Ring Road 1 Kota Manado. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi pada Senin 27 Juni 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian wanita dan perlindungan anak Bintang Puspayoga mendatangi menyambangi Provinsi Menteri Puspayoga langsung disambut oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau, di mana untuk agenda kali ini ada beberapa agenda yang diikuti Menteri di Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum bertolak ke agenda utama, Menteri sempat mengadakan mengikuti rapat virtual lewat aplikasi virtual dengan Presiden di VIP Bandara Samratulangi, kemudian melanjutkan kegiatan utamanya untuk meresmikan dua program. Yang pertama adalah program WinStore, itu merupakan program store yang menjual barang-barang produk-produk UMKM dari Provinsi Utara. Yang kemudian satu lagi menyangkut program WinKitchen. Ini adalah program di mana pengunjung yang datang di WinKitchen ini bisa merasakan langsung berkunjung ke WinKitchen, sekaligus bisa juga menjadi koki yang dimasak di tempat itu. Di mana program ini memang ada kerjasama dengan beberapa vendor, semisal untuk WinStore itu kerjasama dengan PLN, di mana PLN membuat fasilitas store untuk penjualan produk-produk UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Rencananya ini merupakan store pertama yang dibangun di Ring Road 1 di Rumah Alam di Kota Manado. Kemudian nantinya akan berkembang lagi ke store-store yang lain. Begitu juga dengan WinKitchen. Selain itu, di situ Menteri meninjau langsung keberadaan dua WinKitchen dan WinStore ini langsung di lokasi. Kemudian ada juga pertemuan dengan para entrepreneur wanita yang ada di Sulawesi Utara, bahkan melantik struktur organisasi, sebuah organisasi yang khusus mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di Sulawesi Utara. Setelah itu ada interaksi dengan ibu-ibu yang ada, khususnya yang para usaha kecil ini, dengan Menteri, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Utara. Jadi Menteri sendiri baru sempat menginap di Kota Manado semalam, kemudian nanti bertolak kembali ke Jakarta itu pada Selasa 28 Juni 2020. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Rio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Camat Pinang Syarifuddin Harjawinata mengaku kaget mengetahui adanya pabrik minyak goreng curah ilegal yang berdiri di dekat kantor kecamatan. Sebab pada Jumat 24 Juni, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan terhadap gubuk yang disulap tersangka berinisial K menjadi pabrik minyak goreng curah ilegal. Bahkan lokasi tersebut seharusnya dapat ditinjau langsung camat dan ASN setempat yang tinggal berjalan kaki untuk menuju ke TKP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Mei.
Benar sekali, kemarin pada hari Jumat 24 Juni 2022, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penggerebekan kepada sebuah bangunan semi permanen atau gubuk di kawasan Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Nah, dalam penggerebekan tersebut ternyata berdasarkan dari laporan warga setempat yang melihat adanya aktivitas pengoplosan atau pengemasan minyak curah kemasan yang ada di dalam gubuk atau bangunan semi permanen tersebut. Nah, karena laporan yang sangat meresahkan warga sekitar itu, Polres Metro Tangerang Kota akhirnya melakukan penggerebekan pada hari Jumat 24 Juni 2022. Nah, akhirnya didapati saat penggerebekan tersebut terdapat sebanyak 10.800 botol dari berbagai ukuran, mulai dari 2 liter, 4 liter, sampai 5 liter yang siap edar. Nah, dari 10.802 botol tersebut didapati bahwa tersangka K ini tidak mempunyai izin edar ataupun izin dari BPOM setempat. Maka dari itu, Polres Metro Tangerang Kota melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap tersangka K karena melanggar beberapa pasal tentang perindustrian dan juga perlindungan konsumen. Nah, dari penangkapan itu juga didapati bahwa tersangka K ini sudah melakukan praktik ilegal itu selama 1 bulan lamanya di dekat kantor Kecamatan Pinang. Dari situ, Polres Metro Tangerang Kota Zain Dwi Nugroho mendapatkan fakta bahwa tersangka K ini atau juga pemilik dari usaha ilegal ini menjual minyak kemasan tersebut dengan nama dan merek yang sangat asing, yaitu bermerek Kila. Dari situ mereka menjual beberapa ukuran minyak, berukuran botol minyak mulai dari 2 liter, 4 liter hingga sampai berukuran besar yakni 5 meter. Dan lucunya lagi, mereka ini menjual minyak-minyak kemasan yang dikemas secara ilegal ini melalui marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia dengan harga-harga yang berbeda, bahkan melebihi dari ambang harga eceran tertinggi atau head, yaitu mulai dari 20.000, 40.000 hingga bahkan bisa sampai 50.000 ke atas sesuai dengan jumlah pembelian masyarakat. Nah, keuntungan yang didapatkan dari tersangka K ini, polisi masih melakukan pengembangan karena masih banyak barang bukti yang harus diselidiki oleh Polres Metro Tangerang Kota karena banyaknya barang bukti temuan hingga 10.000 lebih botol minyak kemasan yang siap edar tersebut. Nah, lucunya lagi dari pantauan tribunjakarta.com, bangunan semi permanen yang dijadikan penyimpanan minyak ilegal tersebut ternyata sangat berdekatan dengan kantor Kecamatan Pinang. Nah, jaraknya sendiri tidak lebih kurang dari 5 menit, bahkan jika di jalan kaki dari tempat kejadian perkara itu menuju pintu gerbang kantor Kecamatan Pinang hanya memakan waktu hingga 2-3 menit saja karena memang jaraknya yang sangat berdekatan. Bahkan dari gubuk itu sendiri kita bisa melihat atap atau sebagian bangunan dari kantor Kecamatan Pinang tersebut. Nah, Camat Pinang Syarifuddin Hartawinata ini juga mengalami kecolongan karena dalam waktu 1 bulan ini mereka tidak menyadari ada praktik ilegal penjualan atau pengemasan minyak secara ilegal di depan kantornya mereka tersebut. Maka dari itu, Trantip atau Satpol PP setempat akan menyisir kembali dan memperketat pengamanan dan juga patroli mengenai praktik-praktik serupa maupun minyak ataupun praktik tentang izin edar dan juga penggunaan atau juga yang melanggar pasal-pasal KUHP seperti itu. Dan Kapolres Metro Tangerang Kota juga Zain Dwi Nugroho mengatakan kalau minyak-minyak ini yang berjumlah 10.802 botol ini nantinya akan dikoordinasikan dengan BPOM Serang dan juga Dinas Perindustrian Pemerintahan Kota Tangerang Kota, bagaimana nasibnya, apakah akan diperjualbelikan kembali atau dihancurkan, akan segera didistribusikan atau bagaimana, nanti akan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Nah, dari penangkapan tersebut juga tersangka AK diancam dengan pasal 113 junto pasal 57 ayat 2 UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sampai 2 miliar rupiah. Begitu kira-kira yang dapat dilakukan dari Kota Tangerang. Kembali ke Mei. Terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Tangerang Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Minyak goreng oplosan ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada tanggal 22 Juni 2022 di Jalan Rasuna Said nomor 29
Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, kita telah mengungkap pelaku tindak pidana melakukan pengemasan ya, minyak goreng curah dari ke dalam kemasan. Kemudian dilakukan pelabelan dengan merek Hila yang tidak ada izin SNI maupun izin edarnya, kemudian diperdagangkan kepada masyarakat baik secara langsung melalui masyarakat atau toko-toko maupun melalui media sosial. Dalam hal ini ada Shopee maupun Tokopedia. Kemudian dari pengungkapan tersebut kita amankan Direktur PT SPI atas nama K, ya. Kemudian kita juga lakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu kemasan ya, kemasan minyak goreng curah dalam botol, baik itu dalam 1 liter maupun 2 liter yang sudah dilaberin merek atas nama Hila. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Lewiliang dan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor pada Senin 27 Juni. Dari hasil tinjauannya, Iwan Setiawan mengatakan sebanyak 20 titik longsor mengakibatkan infrastruktur rusak berat terletak di Desa Purasari, yaitu 1 jembatan yang merupakan akses utama terputus. Jika ditotal, bangunan yang terdampak di Kecamatan Lewiliang adalah 60 rumah rusak sedang, 10 rumah rusak berat bahkan rata dengan tanah, sedangkan Pamijahan 43 rumah, diantaranya 14 rumah mengalami rusak berat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekannya. Ya, jadi memang diketahui bencana banjir dan tanah longsor ini melanda wilayah Kecamatan Lewiliang dan Kecamatan Pamijahan. Dan beberapa hari lalu juga ke Kementerian Sosial atau Menteri Sosial Risma hari ini dan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil itu sudah datang meninjau lokasi pasca bencana longsor dan banjir bandang di 2 kecamatan ini. Nah, kemudian pada hari Senin lalu itu pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan mendatangi dan meninjau langsung lokasi pasca bencana longsor di 2 kecamatan tersebut. Nah, dari hasil tinjauannya, Iwan mengatakan sebanyak 20 titik longsor itu mengakibatkan akses utama jalan di Desa Purasari itu terputus. Kemudian jika di total bangunan yang terdampak di 2 kecamatan, yaitu di Lewiliang 60 rumah rusak sedang, 10 rumah rusak berat. Sedangkan di Pamijahan itu ada 43 bangunan yang terdampak longsor, di antara 14 rumah itu mengalami rusak berat atau rata dengan tanah. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, Pemkab Bogor mengatakan sudah menyiapkan anggaran untuk membantu warga yang terdampak dari bencana pada hari Rabu tanggal 22 Juni lalu ini, yaitu untuk rumah yang rusak ringan itu diberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah, kemudian untuk yang mengalami rusak sedang akan diberikan bantuan 10 juta rupiah, untuk yang rusak berat itu diberi bantuan 25 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk warga di Kampung Muara Baru yang terdampak longsor ini karena memang berada di area yang rawan bencana, maka pemerintah sedang mengkaji untuk merelokasi para warga ini yang terdiri dari 43 rumah yang terdampak tersebut. Adapun untuk anggaran menyiapkan pagu sebesar 62 juta rupiah untuk membangun hunian tetap yang minimal dengan tipe 36. Dan kemudian untuk lokasinya menurut data yang kami himpun dari Dinas PKPP itu mengatakan sudah menemukan lokasi untuk relokasi, namun saat ini masih dalam pengkajian dari segi teknis dalam berbagai aspek seperti aspek pertahanan dan aspek administratif lainnya. Untuk biaya relokasi ini masih dalam perhitungan kasar, yaitu sekitar 2,7 miliar yang akan digelontorkan oleh Pemkab Bogor untuk merelokasi warga di Kampung Muara ke tempat yang lebih aman. Adapun untuk waktunya itu masih dalam proses evaluasi dari
keseluruhan jajaran terkait dari Pemkab Bogor. Begitu rekan Mei yang dapat kami sampaikan dari Luliang Kabupaten. Terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tim Hiena Satres Narkoba Polresta Samarinda kembali berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 1 kg. Narkotika golongan 1 ini berhasil diamankan saat hendak diambil dengan sistem jejak oleh tersangka berinisial AS di Jalan HM Rifadi, Kelurahan Harapan Batu, Kecamatan Loa pada Minggu 19 Juni lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rita. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Ya, silakan Rita dengan laporan Anda. Oke, siap. Mei dan Tribuners, bisa saya jelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan buah kerjasama yang baik ya antara Lapas Narkotika dengan Polresta Samarinda pastinya. Nah, pengungkapan awalnya berawal dari ada pihak Lapas Narkotika Bayur, Kota Samarinda mengendus adanya kiriman barang sabu seberat 1 kg dari Balikpapan menuju Kota Samarinda. Nah, setelah pihaknya berkoordinasi dengan pihak tim Hiena Satres Narkoba Polresta Samarinda, petugas langsung melakukan pengamanan terhadap tersangka yang bernama AS di Jalan HM Rifadin pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya di Harapan Baru, Loajanan, Kota Samarinda. Nah, saat itu sebenarnya ada 3 tersangka yang berhasil diciduk oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya 2 diantaranya berhasil meloloskan diri sehingga AS yang merupakan kurir atau pengambil dalam sistem jejak sabu ini yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, dari hasil pengembangan sendiri, sabu ini ternyata dikendalikan dari Lapas Narkotika Balikpapan yang dimiliki oleh SM yang merupakan warga binaan Lapas Narkotika ya, Medan Tribuners, dan rencananya akan diedarkan di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda sendiri. Nah, selain itu juga petugas saat ini tengah mengejar 2 pelaku lainnya berhasil meloloskan diri yang saat ini sedang menjadi dalam daftar pencarian orang ya Medan Tribuners. Atas perbuatannya sendiri mereka dijerat pasal 114 ayat 2 subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Nah, sejauh ini sendiri pihak kepolisian terus mendalami keterlibatan 2 pelaku yang dari WBP ini ya, 1 di Balikpapan dan 2 di Kota Samarinda. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Perusakan rumah dilakukan oleh seorang warga di Desa Tondei 2, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Rumah tersebut diduga tempat pelaksanaan ritual adat kelompok tertentu. Atas perusakan rumah itu, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang masih keluarga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Manuel Mamoto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Isa. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, kejadian perusakan rumah terjadi di Desa Tondei 2, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang mana rumah tersebut dirusak oleh seorang pelaku saja. Dan saat ini untuk persoalan tersebut sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polsek
Motoling, Polsek Motoling, yang informasi yang diperoleh bahwa rumah tersebut masih merupakan lahan yang mana rumah tersebut dibangun di lahan milik keluarga besar Sual Timporok. Dan untuk rumah tersebut juga dapat informasi bahwa dilakukan sebagai tempat pelaksanaan ritual atau kegiatan adat dari kelompok tertentu yang ada di sana. Jadi dalam waktu-waktu tertentu kan kegiatan ritual seperti itu. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mungkin akan segera masuk ke tahapan gelar perkara yang mana akan ditetapkan tersangka dalam pengerusakan rumah tersebut. Nah, untuk sampai saat ini informasi yang dirangkum oleh Tribun Manado bahwa rumah yang dirusak tersebut itu jarang sekali untuk ditinggali. Jadi hanya ada kegiatan-kegiatan tertentu saja, maka ada orang yang menempati rumah tersebut. Dan sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Kecamatan Motoling Barat, kalau misalkan rumah tersebut memang jarang dihuni, dan warga setempat juga melihat bahwa tempat tersebut itu memang ada kegiatan-kegiatan ritual di waktu-waktu tertentu. Dan untuk sementara ini sampai saat ini pun pihak kepolisian masih menangani soal persoalan pengerusakan rumah tersebut. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Ishak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Motoling Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Pandangan pemerintah sebatas pelestarian budaya. Namun masyarakat sekitar menganggap bahwa itu merupakan aliran kepercayaan yang mungkin karena kebetulan masyarakat di sini komunitas pemeluk Nasrani, mayoritas semua, tidak ada agama lain di sini, sehingga mungkin masyarakat merasa terusik dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, sehingga masyarakat komplain. Tetapi kejadian pengerusakan di sini intinya ini merupakan lahan sengketa dari keluarga yang bersangkutan. Dan yang setuju dengan kegiatan ini tidak semua kakak beradik dari keluarga Sual Timporok. Ya. Jadi ada beberapa anak yang mungkin kurang setuju atau saya pun tidak tahu pasti. Tapi intinya sengketa ini sengketa keluarga terkait dengan lahan lokasi bangunan ini. Dan kalau misalnya untuk lokasi bangunan ini, kalau misalnya dilihat, memang sebenarnya di sini ada yang tinggal Pak atau seperti apa Pak? Setahu saya menurut informasi di sini tidak ada tinggal menetap secara rutin. Oh ya. Jadi di sini nanti ada kegiatan-kegiatan yang Sabut kelapa yang awalnya hanya dibuang karena dianggap tak berguna ternyata dapat dimanfaatkan untuk diolah kembali. Hasil dari sabut kelapa yang sudah diolah setengah jadi bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Seperti sabut kelapa yang berasal dari masyarakat di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, yang kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi. Sabut kelapa ini nantinya akan diekspor ke luar negeri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Ardiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ardiansyah. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners dimanapun berada. Jadi perlu diketahui bahwa Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin merupakan sentra penghasil buah kelapa yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Kelapa-kelapa yang dihasilkan dari para petani biasanya akan diambil berupa batok dan juga daging kelapa. Batok ini sendiri dijadikan arang yang selanjutnya nanti dipasarkan di wilayah Kota Palembang dan juga wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan untuk daging kelapa sendiri itu biasanya petani mengirim ke Pulau Jawa yang biasa berbentuk seperti kopra. Nah, di sini menjadi kendala awal banyaknya
sisa sabut kelapa yang dibuang oleh petani dan memang menjadi sampah hampir di sepanjang Kecamatan Tanjung Lago, sampah-sampah bekas sabut kelapa yang dibuang oleh petani kelapa. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan pihak ketiga berupaya untuk mencari solusi agar sabut-sabut kelapa ini bisa menghasilkan uang dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Lago. Nah, dari sini pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan pihak ketiga mendirikan pabrik untuk membuat atau mengolah sabut kelapa yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomis menjadi bernilai ekonomis. Dan sudah sekitar 1 tahun lebih berjalan, ternyata pabrik ini bisa menghasilkan 20 ton sabut kelapa setengah jadi dan siap ekspor. Dari informasi yang kami peroleh bahwa saat ini sabut kelapa yang dihasilkan dari limbah-limbah milik petani yang ada di Kecamatan Tanjung Lago itu dikumpulkan dan diproduksi di sini hingga menjadi sabut kelapa setengah jadi. Nah, di sini dikirim mulai dari ke Tiongkok, India, dan saat ini sedang merambah ke pasar Eropa. Nah, Bupati Banyuasin sendiri berharap agar limbah yang ada tidak lagi menjadi untuk lingkungan sendiri, berdampak lingkungan sendiri, sehingga bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bisa menghasilkan uang untuk masyarakat di Kecamatan Tanjung Lago. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Ardiansyah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Banyuasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Limbah oleh kelapa, sabut kelapa. Dan sekarang ini yang selama ini sabut kelapa ini dibuang ke laut dan dibakar dan akan menjadikan persoalan baru di lingkungan. Nah, dengan adanya bentuk pabrik yang dilakukan oleh Dinda Kita Yuda, perusahaan PT Pimpinan Bumi Tirta Sriwijaya ini untuk mengolah sabut kelapa ini menjadi bahan penajadi untuk tali dan untuk spring bed dan untuk jok mobil mewah seperti BMW, Mercy, dan ini diekspor dan punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dan kami juga dari pemerintah Kabupaten Banyuasin mempunyai pabrik yang sama seperti ini, dan tahun ini akan kita mulai operasikan juga. Jadi ada 2 pabrik swasta dan juga dari pemerintah. Ini salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten. Duet pimpinan Kota Bitung, Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-26 Kota Bitung tahun 2022. Peringatan HLUN ke-26 di Kota Bitung berlangsung di Gor 2 Saudara, Kelurahan Manembo, Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Wali Kota Maurits Mantiri mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Bitung sementara melakukan pembangunan fasilitas bagi lansia berupa taman lansia yang berlokasi di Kelurahan Tendeki. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Christian. Baik, selamat sore menjelang malam rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan terkait dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 ini, dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, hanya Kota Bitung yang menyelenggarakan beberapa kegiatan. Satu diantaranya puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Olahraga atau GOR 2 Saudara di Kelurahan Manembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nah, rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dalam kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun ke-26 tahun 2022 ini,
pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Wali Kota Bitung Bapak Insinyur Moritz Mantiri MM, melantik kepengurusan pengurus daerah atau Pengda Lansia Kota Bitung yang diketuai oleh Bapak Hengki Honandar SE yang juga adalah Wakil Wali Kota Bitung. Kemudian ikut dilantik pada kesempatan itu pengurus yang ada di 69 kelurahan dan di 8 kecamatan. Nah, dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 tahun 2022 yang hanya dilaksanakan di Kota Bitung dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, pemerintah Kota Bitung juga kerjasama dengan para sponsor yang memberikan corporate social responsibility atau CSR kepada pemerintah Kota Bitung, yaitu dari pihak perbankan ada Bank Mandiri Taspen, Bank BNI, dan Bank Sulut Go memberikan berbagai hadiah door prize menarik, mulai dari perlengkapan rumah tangga, perlengkapan dapur, barang elektronik, hingga 1 unit sepeda motor kepada sekitar ribuan lansia yang ikut dalam peringatan tersebut sampai dengan selesainya, dengan cara mengundi nomor door prize yang ditempel di bawah kursi tempat duduk para lansia. Dan di puncak pelaksanaan tersebut, sebelum memasuki puncak pelaksanaan tersebut, diserahkan bantuan alat bantu bagi masyarakat atau lansia yang berkekurangan. Seperti yang Anda saksikan dalam tayangan ini, ada pemberian bantuan kursi roda, tongkat segitiga, tongkat lipat, tongkat kaki 3 atau walker, kursi roda sudah, dan beberapa alat bantu lainnya, Tribuners. Dan ini menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Ibu Ledi Ambat, ini merupakan apresiasi dari pihak yang memberikan bantuan. Dalam hal ini adalah pihak dari Tumoto, ya, dari Tumoto. Mereka yang memberikan bantuan ini Sentra Tumoto, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Manado. Jadi Sentra Tumoto Kementerian Sosial Republik Indonesia di Manado memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada lansia yang ada di Kota Bitung sebagai apresiasi atas keterlibatan atau peran aktif pemerintah Kota Bitung dalam memperingati peringatan Hari Lanjut Usia tahun 2022 kali ini. Demikian rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan dari Kota Bitung. Selamat sore menjelang malam, terima kasih. Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi untuk pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 di Kota Bitung tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Senin yang kemarin, tanggal 27 Juni 2022, di mana kita patut berbangga bahwa di antara 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, Bitung satu-satunya yang melaksanakan pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 ini. Dan dalam kegiatan kemarin, kita juga telah melaksanakan pelantikan pengurus daerah lansia Kota Bitung periode 2022-2024. Kemudian juga ada pelantikan pengurus lansia kecamatan dan kelurahan. Kemudian pada kegiatan kemarin juga kami melaksanakan pelayanan kesehatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui 9 puskesmas yang ada di Kota Bitung. Nah, untuk kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional ini kami mendapatkan bantuan dari CSR, Bank Sulut Go, serta bantuan dari Bank Mandiri Taspen serta BNI 46. Kemudian juga dalam kegiatan kemarin kami juga memberikan bantuan alat bantu kepada warga lansia kurang mampu di Kota Bitung, yaitu sebanyak 2 kursi roda, kemudian ada 20 tongkat, piramid, dan walker. Ini semua pemberian dari Sentra Tumoto Manado
atas apresiasi terhadap pemerintah Kota Bitung. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda melantik Panitia Pemilihan Hukum Tua tahun 2022 di Pendopo Pemkab Minut pada Senin 27 Juni. Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Minut Denny Lolong, Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, Kajari Minut, dan perwakilan dari Kodim Manado dan Minut, serta perwakilan Polresta Manado. Hadir juga jajaran pemerintahan Pemkab Minut yang juga sekaligus menjadi panitia pemilihan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fistel. Ya, makasih rekan Mei. Bupati Minahasa Utara Pak Jone Ganda pada kemarin hari telah melantik panitia daerah dan panitia kecamatan di Minahasa Utara, di mana pada tahun 2022 ini akan dilaksanakan pemilihan hukum tua. Nah, hadir dalam acara pelantikan ini Ketua Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Pak Denny Lolong, Kapolres Minahasa Utara, dari perwakilan Polresta Manado, dan dari Kodim Bitung dan Kodim Kota Manado, perwakilan dari TNI. Di situ juga hadir Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan dengan Sekda Minahasa Utara. Hadir juga para ASN atau pejabat-pejabat di pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang juga akan dilantik, yang juga sudah dilantik panitia oleh Bupati Jone Ganda. Nah, pelantikan panitia ini di mana akan dilangsungkan pemilihan pada tahun 2022 ini yang rencananya pada tanggal 27 September 2022. Dan memang untuk Bupati Minahasa Pak Jone Ganda sampaikan ini akan dibuat 2 tahap, di mana untuk pemilihan hukum tua ada 102 desa. Namun yang akan berlangsung pada tahap pertama ini baru 46 desa, itu pun menyesuaikan dengan anggaran yang ada, di mana anggaran tahun 2022 ini 1 miliar lebih. Nah, perlu diketahui Tribuners, memang untuk tahun 2022 ini masih ada sedikit anggaran-anggaran untuk karena masih di tengah pandemi COVID-19 sehingga belum bisa dilaksanakan keseluruhan dari 102. Namun memang Bupati Minahasa Utara sampaikan di Minahasa Utara memang sudah menjadi kebiasaan akan dibuat per tahap atau per gelombang. Namun Bupati menyampaikan bersabar bagi desa yang akan melakukan pemilihan, karena bagi dari 102 dan akan dilangsungkan pemilihan 2022 ini 46 desa, sisanya nanti dianggarkan di tahun anggaran 2023. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Video aksi pelecehan anak di Mall Bintaro Exchange Tangerang Selatan viral di media sosial. Fakta terbaru dari kasus ini, masalah berakhir damai antara keluarga pelaku dengan pihak keluarga korban. Pelaku juga tidak ditahan oleh kepolisian karena mengalami gangguan mental. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu mengatakan fakta tersebut didapat saat pelaku berinisial ABS digiring ke Mapolres beberapa saat setelah kejadian. Pihak keluarga ABS juga ikut dipanggil ke kantor polisi. Mereka menunjukkan bukti riwayat pengobatan ABS dari psikiater dan MRI Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Fakta di atas didukung dengan tingkah aneh ABS saat diamankan, di mana ia juga sempat buang air besar di dalam celana. Sarli menambahkan keluarga korban dan keluarga pelaku membuat kesepakatan untuk membawa ABS ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Graha Serpong untuk dilakukan pengobatan. Sarli Solu mengatakan peristiwa pelecehan terjadi pada Minggu 26 Juni sore. Peristiwa ini dilaporkan oleh DY, ibu dari anak yang berinisial AMA. Karena tidak terima atas perbuatan pelaku, pelapor menanyakan maksud pelaku meraba bagian bawah pusar anaknya. Namun pelaku malah pergi meninggalkan pelapor sambil mengatakan maaf. Kemudian pelapor tetap mengejar pelaku yang berjalan cepat meninggalkan pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor meminta pihak security mall untuk mengamankan pelaku di pos security mall Bintaro Exchange. Selanjutnya pelapor dengan didampingi saksi dan petugas security mall membawa pelaku ke Polres Tangerang Selatan.
Kasus pelecehan anak di Mall Bintaro Exchange diunggah pertama kali oleh akun Instagram @mrsdevi. Akun ini membagikan sejumlah video saat pelaku pelecehan diamankan security mall hingga proses mediasi di kantor polisi. Pada video pertama, Mrs. Devi menyebut buah hatinya telah menjadi korban pelecehan oleh orang dewasa. Pelaku disebut juga melakukan aksinya kepada sejumlah anak. Video selanjutnya memperlihatkan detik-detik pelaku ketika diamankan oleh pihak security. Pelaku tampak melawan dan tidak ingin ditangkap. Akun Mrs. Devi kemudian membagikan unggahan-unggahan lainnya yang berisi perkembangan kasus pelecehan terhadap putranya tersebut. Motif kasus pembunuhan terhadap Rely Sepriadi, warga Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang terjadi 3 bulan lalu akhirnya terungkap. Rely Sepriadi ternyata dibunuh oleh 9 pembunuh bayaran yang disewa seorang pria berinisial T yang hingga kini masih buron. 9 pembunuh bayaran itu mengaku mendapat upah masing-masing 5 juta rupiah untuk mengeksekusi korban Rely. Mereka memiliki peran masing-masing untuk mengeksekusi korbannya. Kasus pembunuhan ini terjadi 3 bulan lalu, tepatnya pada Sabtu 26 Maret 2022. Saat itu jenazah Rely Sepriadi ditemukan di areal perkebunan sawit milik warga pada Sabtu 26 Maret sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Sebelum penemuan jenazah korban oleh penjaga kebun, ada warga yang mengaku mendengar suara teriakan minta tolong sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan di Dusun 1 Desa Pandang Dulang, tepatnya di pinggir jalan areal perkebunan, sejauh 1,5 km dari jalan aspal kabupaten dengan kondisi tubuhnya penuh luka. Karena bukan warga desa setempat, tidak ada yang mengenali jasad tersebut. Belakangan diketahui korban adalah Rely Sepriadi, warga Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin. Orang tua korban Maimunah mengatakan bahwa korban keluar rumah di samping Masjid Jami, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon oleh temannya. Namun orang tua korban tidak mengetahui siapa teman korban tersebut. Kesembilan pembunuh bayaran akhirnya ditangkap jajaran Polres Muba dalam waktu yang berbeda. Polres Muba berhasil mengamankan 9 tersangka masing-masing Erik Pratama, Efran Julianayah, Afriyadi, Alpino, Tarmizi Julius, Bobi Lanestra, Firmansyah, dan Joni Kusmoyo. Mereka mengaku mendapat upah 5 juta rupiah untuk membunuh korban. Rely Sepriadi dihabisi oleh 9 pelaku atas perintah T. T menjanjikan upah masing-masing 5 juta rupiah kepada 9 pelaku. T menyebut bahwa korban Rely sebagai informan. Kapolres Muba AKBP Alam Syah Pelupesi mengatakan penangkapan 9 tersangka setelah pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terhadap ke-9 tersangka, mereka melakukan pembunuhan atas pesanan seseorang yang saat ini masih dalam pengejaran. Selain itu, motif penikaman oleh upah 5 juta rupiah, pihaknya mengendus motif lain. Karena korban dicurigai mengkhianati mereka karena korban dicurigai mengkhianati mereka dan diduga menjadi informan. Kedelapan tersangka diketahui melakukan penikaman berkali-kali terhadap korban dan 1 tersangka lainnya hanya bertugas mengawasi keadaan sekitar. Pengakuan seorang pasien wanita dilecehkan oknum perawat sebuah rumah sakit di Jepara viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, pengakuan ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter @wanita pada 26 Juni lalu. Pada cuitannya, akun ini membagikan sejumlah foto seorang pria yang diduga menjadi pelaku pelecehan. Tampak di sebuah foto, pria ini mengenakan seragam medis berwarna biru dan terdapat bed nama di bagian dada sebelah kirinya. Akun @wanita tersebut kemudian menceritakan kronologi singkat sang pasien dilecehkan. Pemilik akun menceritakan bahwa oknum perawat tersebut memanfaatkan keadaannya yang terbaring lemah dan memegang bagian sensitifnya. Bahkan pelaku masuk ke kamar korban sebanyak 4 kali dalam sehari hanya untuk melancarkan aksinya. Hingga Selasa 28 Juni, cuitan ini sudah mendapat respons dari lebih 9.000 akun Twitter lainnya. Belakangan terungkap pria yang disebut melakukan pelecehan terhadap pasien bertugas di RSUD RA Kartini Jepara. Pihak rumah sakit kemudian menanggapi cuitan ini melalui akun Twitter PPID RSUD Kartini.
Humas RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Edi Mulyanti mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait kejadian ini. Pihaknya juga telah membebas tugaskan pelaku untuk tidak melayani pasien secara langsung. Ia juga akan mengumpulkan bukti-bukti keberadaan pasien, jadwal piket, dan tindakan medis sesuai status pasien. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkonfirmasi identitas pelapor untuk menggali informasi terkait kejadian ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut bereaksi atas polemik Holywings. Ia berpesan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana untuk mengambil tindakan tegas jika menemukan pelanggaran yang dilakukan Holywings. Meski demikian, Emil meminta Bima dan Yana lebih dahulu mengecek ulang semua kelengkapan perizinan Holywings. Seperti diberitakan, Holywings kini tengah menjadi perbincangan publik lantaran karyawannya terlibat kasus penistaan agama saat mempromosikan minuman keras secara gratis. Untuk diketahui, miras gratis itu ditujukan bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Promo miras gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria tersebut lantas menimbulkan protes dari masyarakat, satu di antaranya GP Ansor. Bahkan GP Ansor sempat melakukan penyegelan terhadap cabang Holywings yang berada di Jakarta. Polisi kini telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Sedianya bukan kali ini saja Holywings menjadi perbincangan publik lantaran menimbulkan kontroversi. Sebelumnya di masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, Holywings menjadi pusat perhatian lantaran berkali-kali melanggar, dari mulai pelanggaran PPKM hingga penistaan agama. Para pedagang di Kota Semarang, Jawa Tengah mengeluhkan kebijakan terkait KTP dan Peduli Lindungi yang akan dijadikan syarat untuk membeli minyak curah. Salah satu pedagang martabak Kota Semarang, Dimas, mengatakan syarat KTP dan Peduli Lindungi untuk membeli minyak curah membuat ribet. Selain itu, mekanisme pembelian menggunakan KTP atau Peduli Lindungi juga belum tersosialisasi dengan baik. Hal itu menyebabkan pedagang tidak mengetahui secara detail terkait penggunaan Peduli Lindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng ini. Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak memaksakan sebuah kebijakan jika masyarakat belum siap. Hal itu lantas membuatnya menjadi bingung. Hal yang sama dikatakan Sulistyo, salah satu pedagang gorengan di Kecamatan Ngalian, Semarang. Menurutnya, syarat KTP dan Peduli Lindungi akan mempersulit membeli. Selain itu, ia juga tak mengerti cara untuk mengakses Peduli Lindungi. Jika dipaksakan, kebijakan tersebut justru akan membuat gaduh. Seperti diketahui, kebijakan tersebut disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Diberitakan sebelumnya pemerintah mulai mensosialisasikan transisi pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai Senin 27 Juni. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sosialisasi tersebut akan berlangsung selama 2 pekan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi tersebut bisa menunjukkan nomor induk kependudukan saat membeli minyak goreng curah. Luhut mengatakan pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun berujar pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 NIK per harinya. Selain itu, harga minyak goreng curah tersebut sudah sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!